Bapak Ibu dimasuki Roh Kudus itu. Tapi kalau yang laki mah itu tidak ada. Ya itu gurauan aja Bapak Ibu ya. Ya tapi Roh Kudus itu selalu bekerja, selalu ada di dalam diri kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita ini secara khusus dalam pembacaan utama di Kisah Para Rasul pasal 2 itu kita menghayati firman Tuhan dalam tuntunan tema terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, terima itu pena masalo. Nah saudara-saudara, Pentakosta ya, itu dari bahasa Yunani Pentekoste yang artinya hari ke-50 ya, hari ke-50. Dan Bapak Ibu, istilah ini sudah lama ada. Istilah ini diambil dari hari raya orang Yahudi. Ya, hari raya orang Yahudi yang namanya Shavuot. Apa itu Shavuot? Itu hari raya 7 minggu setelah Paskah. Dan di situ orang Yahudi itu memperingati, merayakan hari panen raya. Ya, dalam bahasa sekarang hari ini pengucapan syukur. Mereka mengucap syukur panen orang Yahudi. Nah, itu mereka sebut Pentakosta, hari ke-50. Dan pada hari yang sama juga, hari Pentakosta orang Yahudi, mereka memperingati turunnya 10 hukum. Ketika Musa menerima 10 hukum Taurat itu di mana? Di Gunung Sinai. Ya. Jadi tadi kita sempat mendengarkan 10 hukum Taurat. Jadi itu dua peristiwa besar yang diperingati oleh orang Yahudi. Pengucapan syukur panen atau buah pengarang dan hari turunnya 10 hukum. Dan tepat pada hari itu juga Roh Kudus turun. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebagai penolong, sebagai pribadi yang menolong orang-orang percaya, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Sehingga kita orang Kristen mengenal Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi wajarlah, jangan heran kalau di Yerusalem itu banyak orang Yahudi yang datang dari, dikatakan dari di bawah kolong langit ini, semua orang Yahudi datang dari berbagai tempat ke Yerusalem untuk merayakan peristiwa yang tadi itu, dua peristiwa itu. Dan pada saat itu juga Roh Kudus turun, Roh Kudus dicurahkan. Nah, mari kita lihat bacaan kita. Dikatakan para murid itu sedang berada di sebuah rumah, ya. Lalu kemudian Roh Kudus turun dalam bentuk apa? Tiupan angin keras. Tiupan angin keras dan dalam bentuk lidah-lidah api, ya itu. Lidah-lidah api. Seperti gambar di sini. Nah, dalam bentuk angin keras dan lidah-lidah api yang hinggap pada mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kita harus bertanya ini, mengapa dalam bentuk angin yang bertiup dan mengapa dalam bentuk api? Kenapa bukan dalam bentuk yang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara, angin itu bersifat aktif, selalu menghembus, dia menggerakkan angin. Ya. Dan lalu api simbol dari apa? Simbol dari kuasa, simbol dari power, kuasa. Jadi Roh Kudus itu kita bisa katakan bahwa dia selalu aktif, menggerakkan, dan dia berkuasa. Nah, itu Bapak Ibu, simbol angin dan simbol api. Lalu jadi Roh Kudus menggerakkan dan berkuasa. Seperti kalau kita baca dalam Mazmur 104 tadi di ayat yang ke-30, pemazmur mengakui bahwa Roh Kudus itu aktif, terlibat dalam mencipta dan membaharui dunia. Jadi itu sifat Roh Kudus.
Dia aktif mencipta dan dia membaharui dunia. Lalu mengapa lidah-lidah api itu harus hinggap masing-masing pada para murid? Kita harus bertanya ini. Kenapa tidak dalam bentuk yang besar aja kan? Supaya satu kali gitu kan? Supaya nggak capek-capek dibikin satu-satu gitu. Kenapa harus sifat Roh Kudus? Roh Kudus bekerja masing-masing secara pribadi dalam diri orang percaya. Karena itulah kita punya masing-masing karunia yang berbeda-beda. Roh Kudus memberikan kita karunia yang berbeda-beda. Roh Kudus bekerja secara pribadi masing-masing, sehingga dia harus hinggap masing-masing dalam diri kita. Jadi Roh Kudus itu tidak hanya bekerja dalam satu kelompok, Bapak Ibu. Ya, tidak hanya bekerja dalam satu kelompok gereja. Jangan bilang, wah di gereja kita ini tidak ada mujizat, tidak ada terobosan-terobosan dan tidak ada Roh Kudus. Oh, kalau di gereja yang di sana itu, wah kesembuhan, mujizat, penyembahannya luar biasa, sampai dibilang kayak kerasukan Roh Kudus, sampai berbahasa roh, itu baru ada Roh Kudus. Tidak. Jadi Roh Kudus itu bekerja pada masing-masing orang. Tidak ada yang mengatur pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Tidak ada. Dia selalu aktif bekerja dalam diri setiap orang. Aktif. Seperti dalam bilangan 11 tadi. Eldad dan siapa? Eldad dan Medad. Dia dipenuhi Roh Kudus. Meskipun dia tidak masuk, dia tidak ikut ke kemah pertemuan itu, tapi dia masih ada di rumahnya sendiri, di kemahnya sendiri. Tapi Roh Kudus pun memenuhi dia. Namun si Yosua ini jago-jago bilang, hentikan itu Tuhan. Malah dia yang diprotes balik oleh Yosua, oleh Musa. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa mengatur Roh Kudus. Dia bisa bekerja kepada siapapun yang dia kehendaki, kapan saja dan di mana saja. Nah, kepada siapa saja. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul ayat 17, itu dikatakan siapa-siapa saja yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua orang. Dan di situ penekanan ada anak laki-laki dan perempuan. Kisah Para Rasul yang ayat 17 itu. Lalu teruna-teruna, orang-orang muda, para pemuda-pemudi, itu juga bisa dikuasai oleh Roh Kudus. Lalu siapa lagi? Orang-orang tua. Ya, orang-orang tua. Para lansia, kai-kai, nenek-nenek ini juga bisa dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Lalu siapa lagi? Hamba-hamba, orang-orang yang mungkin kita bilang tidak bisa, itu tidak ada kemampuan itu, orang-orang kecil itu, tapi Roh Kudus juga bisa bekerja dalam diri mereka. Jadi semua kalangan, bahkan mereka yang dianggap tidak berdaya, tidak produktif, mungkin sakit-sakitan, napake juga pembantuan, napake juga pena masuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah remehkan orang lain. Jangan pernah remehkan orang lain. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi perpanjangan tangannya, menjadi alatnya, terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam kesaksian. Itu Bapak Ibu. Ya. Lalu apa dampak dari turunnya Roh Kudus, saudara-saudara? Dampaknya adalah para murid berani dan mereka dimampukan untuk bersaksi tentang perbuatan Allah, tentang karya penyelamatan Yesus Kristus dengan berbagai macam bahasa. Dengan berbagai macam bahasa ya, yang dikenal pada waktu itu. Ya, kalau misalkan bahasa Toraja waktu itu ya pasti digunakan pakai bahasa Toraja. Kalau kita baca di ayat yang ke-9 itu, di situ dikatakan bahasa-bahasa apa aja? Bahasa Partia,
Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Yahudi, Arab. Kalau ada Toraja, Batak, Jawa. Jadi para murid bersaksi berani. Mereka yang sebelumnya takut, ya seperti contohnya si Petrus dan kawan-kawan, mereka berani untuk memberitakan Injil, memberitakan karya penyelamatan Allah dengan berbagai macam bahasa. Jadi penekanan ini Bapak Ibu bukan bahasa yang tidak dikenal ya, bukan bahasa skala bala-bala, tapi bahasa yang dapat dimengerti, bahasa yang dapat dipahami, saudara-saudara. Nah, bagaimana bisa? Ya, ada dua penafsiran, saudara-saudara. Jadi kalau misalkan bisa saja, misalkan siapa ini? Pak Manto, orang Jawa ya. Ada ke Pak Manto nih. Pak Manto, saya bicara bahasa Toraja, Pak Manto dengar bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Atau bisa para murid ini bisa bahasa Jawa dan berbahasa Jawa memberitakan Injil kepada orang-orang Jawa atau orang-orang yang dari daerah lain. Jadi seperti itu, Bapak. Sehingga mereka dimampukan untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, Allah berkarya melalui berbagai macam bahasa yang dikenal pada waktu itu. Lalu orang-orang yang mendengar heran. Apa respon orang-orang? Hei, kok bisa ini orang-orang Galilea mereka bisa tahu bahasa kita? Ya. Kok bisa orang Galilea, orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak sekolah, orang-orang miskin, kok mereka tahu bahasa kita sih? Nah, itu artinya penekanan Galilea. Orang-orang pikir ini loh, tidak punya pendidikan, para nelayan. Kok mereka bisa pintar seperti itu? Kok mereka bisa percaya diri dan berani untuk memberitakan Injil? Itu karena apa? Karena pekerjaan dari Roh Kudus. Amin. Roh Kudus memampukan mereka. Lalu kalau kita lihat pada zaman ini Bapak Ibu, pada zaman sekarang, apakah Roh Kudus masih bekerja seperti pada waktu itu? Masih Bapak Ibu. Meskipun tidak sama seperti dengan cara pada waktu itu. Coba kalau kita lihat, malah lebih luar biasa lagi pekerjaan Roh Kudus saat ini dalam memberitakan Injil. Kalau lihat Paulus paling jauh memberitakan Injil sampai mana? Sampai Asia Kecil. Lalu Thomas paling jauh sampai mana? Sampai India, Aceh sampai India Thomas. Dan para murid yang lainnya di sekitar sana di Eropa. Tapi sekarang bagaimana pemberitaan Injil? Bapak Ibu, saya hanya berkhotbah di sini, hanya berkhotbah di tempat kita, modal HP, yang punya kamera, ada jaringan, direkam, upload di YouTube, upload di TikTok, upload di FB Pro, upload di WA status, upload di mana lagi? Di IG. Dan semua orang bisa mendengarkan Injil. Semua orang bisa mendengarkan kesaksian kita tentang pengalaman kita bersama Tuhan. Itu kuasa Roh Kudus Bapak Ibu. Kuasanya Roh Kudus itu. Jadi luar biasa kuasa Roh Kudus di zaman sekarang. Roh Kudus bekerja melalui kemampuan kita menggarap teknologi. Ya. Bapak Ibu ingat zaman Covid? Kita dibatasi untuk tidak ke gereja, tidak dibatasi untuk tidak kemana-mana. Ibadah secara online disiarkan. Dan luar biasa, malah lebih menjangkau lagi banyak orang dari siaran-siaran ibadah online itu.
Orang semua belajar untuk mempergunakan teknologi sehingga itu dipakai untuk memberitakan Injil. Dengan berbagai macam bahasa diterjemahkan sehingga mereka bisa mengerti. Ini saudara lihat, ini pekerjaan Roh Kudus. Ketika orang-orang dikuasai Roh Kudus, orang semangat memberitakan Injil. Lalu bahasa yang disampaikan adalah bahasa yang dapat dimengerti. Jadi Roh Kudus itu membuat orang-orang mengerti firman Tuhan. Ya. Roh Kudus membuat orang-orang mengerti firman Tuhan. Dan dampak dari kuasa Roh Kudus itu secara khusus bagi diri pribadi Petrus berkhotbah. Dan hasilnya apa? Berapa ribu orang bertobat? Kira-kira 300 ribu. Luar biasa. Pada saat itu panen manusia yang bertobat, sehingga 3.000 orang bertobat dan percaya, sehingga lahirlah gereja. Ya. Jadi kalau mau tahu kapan lahir gereja, ketika pencurahan Roh Kudus. Jadi hari ini kita memperingati hari lahir gereja. Di hari Pentakosta ini 3.000 orang bertobat. Roh Kudus membuat orang berani memberitakan Injil dan membuat orang bertobat. Jadi kalau kita berrefleksi Bapak Ibu pelayan penatua diaken, saya pendeta, pengurus OIG dan kita semua yang hadir. Kita ini hanyalah Allah. Amin. Saya dan Bapak Ibu ini hanyalah Allah. Kita hanyalah Allah. Roh Kudus yang memakai kita, Tuhan yang memakai kita. Kita hanya perlu beriman, kita hanya perlu berserah dan taat. Itu tugas kita Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak perlu belajar. Bukan berarti kita tidak persiapan. Bukan berarti kita tidak perlu berusaha lalu kita minta Tuhan, kita berdiam diri aja dan memohon Tuhan penuhi saya. Kita juga perlu berusaha Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah kasih kita karunia, bakat untuk dikembangkan, dan Roh Kudus membantu kita. Para murid saja belajar kan? Dia belajar dari Yesus kurang lebih 3 tahun bersama Yesus. Yesus mengkader mereka. Nanti selama saya di sini 5 tahun, 7 tahun, apa yang saudara pelajari dari diri saya? Itu kita harus belajar. Kita harus belajar pada diri Yesus. Jadi kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Iya kan? Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya Roh Kudus bekerja. Contoh ada kemarin waktu Marisma beli bebeknya Negedi, ya kita kan kewalahan cari ayam, nggak ada ayam. Lalu muncul ide malam itu, pada malam terakhir H-1 sebelum dijual, sebelum dilelang, bebek aja. Bebeknya siapa? Bebeknya Mama Una ditelepon, nggak diangkat. Bapak Freddy bilang ada itu, banyak itu di sana. Lalu ide, itu Nenek Gedi itu. Tapi ada yang ragu, Nenek Gedi tidak mau menjual bebeknya. Ya, ada yang ragu, banyak yang ragu. Lalu disuruhlah Marisma, coba Marisma ke sana. Marisma tanya, Nenek jual bebek kan? Ya. Iya. Berapa Nek? 2,5. Marisma bilang 200 lah Nek. Ini untuk gereja. Iyalah, baiklah untuk gereja 200 saja. Nah, lalu terjadilah, maulah Nenek Gedi. Ini pekerjaan siapa Bapak Ibu? Pekerjaan Roh Kudus. Ya, lalu ada yang bilang natamai roh toh, dimasuki roh. Tidak, Roh Kudus itu sudah bekerja di Negedi, di kita semua. Tinggal kita yang jemput bola. Tinggal kita yang pergi ke sana berusaha untuk melakukan bagian kita. Kalau kita tidak berusaha, kita hanya berdiam diri, tidak ada apa-apa didapat. Sama hal lain dengan pembangunan ini. Tuhan sudah siap
korek sedikit aja, kita tinggal berusaha sedikit aja, terjadi semuanya itu. Tuhan kabulkan, Tuhan izinkan terjadi, karena Roh Kudus sudah bekerja. Ini zamannya Roh Kudus, Bapak Ibu, zamannya Roh Kudus. Cuma kita aja yang hanya berdiam diri, tidak mau berusaha. Nah, jadi itu Bapak Ibu, dan banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan kita yang mungkin kita meragukan kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu membuat orang mengakui, menghormati, percaya kepada Tuhan. Itu kuasa Roh Kudus. Lalu hal apa lagi yang dapat terlihat jika seseorang memiliki Roh Kudus dalam dirinya? Ini hal yang sederhana, Bapak Ibu. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, pasti kita punya kasih. Pasti kita punya kasih. Meskipun kita tidak memiliki karunia untuk bernubuat, kita tidak memiliki karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, kita tidak punya karunia untuk bernyanyi, untuk berkhotbah. Seperti kalau saudara baca di 1 Korintus pasal 12 itu tentang karunia-karunia roh, mungkin kita tidak punya semuanya itu, tapi karunia yang pastinya ada dalam diri kita apa? Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Kasih itu harus ada pada kita. Kalau kita punya kasih, kita pasti mengasihi sesama. Kita pasti mengasihi musuh kita. Kita pasti mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Dan karena kasih juga kita dituntut untuk bersaksi. Kita mengasihi mereka, kasihan mereka tidak percaya kepada Kristus. Kasihan mereka belum percaya, kasihan mereka dibinasakan. Kita mengasihi mereka dan memberitakan Injil pada mereka. Kasihan ini anak sekolah minggu, masa depan gereja. Apakah kita biarkan mereka seperti itu? Kita tidak mau memberi diri untuk melayani mereka. Mana kasih kita, Bapak Ibu? Itu kalau kita punya kasih, kita memberi diri untuk melayani Tuhan, mengasihi sesama kita, mengampuni mereka. Itu kalau Roh Kudus ada pada diri kita. Kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita terlibat dalam pelayanan membangun tubuh Kristus. Kesaksian itu, kasih itu adalah bentuk kesaksian yang nyata, Bapak Ibu. Kasih itu adalah bentuk kesaksian yang hidup, yang tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi dilakukan. Lalu bagaimana respon orang-orang ketika kita bersaksi, Bapak Ibu? Bagaimana? Kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita sudah bersaksi, kita sudah melayani. Bagaimana respon orang-orang? Pasti ada penolakan, iya kan? Pasti ada penolakan itu. Ada yang menerima, nyata dalam pembacaan kita kan? Orang menuduh, mabuk itu mereka tuh, malah teh. Mereka mabuk. Lalu Petrus membantah, masa ada orang mabuk pagi-pagi? Itu Roh Kudus yang bekerja. Ada saja orang yang menolak pelayanan kita. Jadi jangan heran pelayanan kita ditolak. Jangan heran kebaikan kita ditolak. Jangan heran kebaikan kita itu disalahpahami, dipandang buruk, bahkan diprotes oleh orang lain. Jangan heran itu, Bapak Ibu. Sabar aja. Karena dari dulu pekerjaan Roh Kudus itu sudah disalahpahami, sudah ditolak. Sabar aja. Tapi saudara-saudara, kita jangan mundur kalau kita diperlakukan seperti itu. Kita jangan menyerah, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus itu mengutus kita, Dia yang mengutus kita adalah setia, saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus setia pada kita. Roh Kudus setia pada kita. Seperti dalam Yohanes 20, kitab Injil yang kita baca tadi, apa yang Dia berikan kepada kita? Dia berikan kita damai sejahtera.
Dua kali itu ditegaskan, dia berikan damai sejahtera kepada para murid. Dan itu dia berikan pada kita juga, Bapak Ibu. Dia menghembusi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai kita dan memberi kita kekuatan dan keberanian untuk bersaksi, saudara-saudara. Itu kuasa Roh Kudus menguasai kita. Kuasa Roh Kudus menguatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi sampai akhir hidup kita. Amin, saudara-saudara. Percayalah, saudara-saudara, kalau kita setia, kita mau merespon kuasa Roh Kudus pada diri kita. Percaya, jerih payah kita, jerih payah saudara-saudara dalam Kristus tidak akan sia-sia. Amin. Selamat hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menguasai hidup kita.